Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia mengucapkan terima kasih buat teman-teman YouTuber yang sudah sering berinteraksi dengan kami. Mohon maaf barangkali ada kata atau kalimat yang kurang santun dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan buat para teman-teman juga yang teman-teman sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang ada di luar negeri, tentunya juga yang suka berinteraksi dengan channel kami. Tentunya channel kami memang bertujuan untuk sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa kita akan berpulang alias mati. Tentunya dalam proses ini kita tidak pernah tahu kapankah kita akan dipanggil oleh Yang Kuasa yang menciptakan kita. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kita nggak pernah tahu. Tetapi poinnya adalah dari investigasi kami di lapangan selama ini, bahwa yang terjadi saat ini khususnya wilayah perkotaan atau kota-kota besar yang padat penduduk, sering terjadi persoalan terkait lahan pemakaman. Nah, inilah yang menarik buat kami, bahwa insya Allah keberadaan kami adalah bukan hanya untuk kelompok golongan, tetapi buat kita semua untuk bisa saling mengingatkan bahwa jangan hanya tanah untuk dibangun, tapi tidak menyisihkan lahan untuk pemakaman. Dan kami juga menghimbau kepada orang-orang yang berlebihan secara rezeki alias orang kaya dan sebagainya, janganlah kita egois, janganlah kita selalu memamerkan persoalan kekayaan kita ke publik, tetapi ternyata ketika Anda meninggal, Anda sering ada juga banyak sekali juga yang menggunakan lahan orang lain untuk prosesi pemakamannya. Jadi saya menghimbau bahwa Anda belum kaya kalau belum memiliki lahan pribadi untuk pemakaman Anda sendiri. Buat yang sudah punya, saya acungkan jempol dua, karena itu orang hebat, itu yang benar-benar orang kaya yang memikirkan dirinya dan orang lain, atau alias tidak mengganggu orang lain. Akhir-akhir ini kami memantau di lapangan bersama teman-teman kami bahwa tanah-tanah makam sudah mulai penuh, lalu TPU juga sudah mulai penuh, bahkan tanah-tanah makam kemarin sempat kejadian sudah banyak yang ditumpang. Ternyata hukum untuk penumpang itu kalau kita secara muslim dia harus mahram atau bersaudara. Nah, di sini banyak sekali sudah kejadian-kejadian yang masyarakat ketika meninggal ditolak. Kenapa? Dengan dalil alasan karena memang lahannya sudah penuh. Kalaupun ditumpang, ternyata mereka tidak punya ahli waris yang pernah dimakamkan di sana. Dan kalau diterima pun, ya kan, warga seputar situ yang memang punya data di situ akan dimakamkan ketika warga itu meninggal, mereka menolak. Nah, ini sebuah dilema. Tentunya ini menjadi perhatian kita dari Solidaritas Empati Makam, dan kami juga menghimbau kepada pemerintah untuk ayo kita bersama-sama kita lakukan upaya itu, karena bukan hanya memikirkan orang yang bernapas tidur untuk memiliki tempat lalu dibangun sebuah pembangunan perumahan yang keren yang segala macam, apartemen luar biasa secara vertikal, lalu banyak sekali, lalu tidak menyisihkan lahan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan, agar lahan-lahan itu benar-benar efektif, benar-benar bisa. Kalaupun nanti sistem bagaimana pemakaman yang lebih baik, lebih manfaat dan lebih bisa mengadopsi jenazah-jenazah yang meninggal dan sebagainya. Contoh kita ngeri sekali ketika kemarin pas COVID itu ternyata membutuhkan lahan yang sifatnya urgent. Ternyata akhirnya makam-makam wakaf warga juga banyak yang digunakan untuk COVID. Nah, sekarang makam-makam itu sudah penuh, sudah mulai penuh. Lalu kalau kita hitung jumlah areal makan dengan jumlah penduduk yang ada di seputar wilayah, itu sudah tidak mumpuni lagi. Lalu kemana? Kita egois hari ini barangkali untuk kita, orang-orang kelahiran di tahun 70, orang-orang kelahiran tahun 60, orang lahir tahun 80, mungkin masih bisa. Tapi buat anak cucu kita nanti di mana? Ayo kita melek, kita buka mata hati kita. Dan saya meminta izin doa restu kepada teman-teman semuanya, wabil khusus orang-orang yang memiliki harta yang berlebih. Ayo sama-sama bagaimana kita bisa menciptakan lahan-lahan itu jangan sampai dibangun terus, tapi bisa menyisakan lahan-lahan untuk makam
lahan untuk makam atau kuburan. Dan keberadaan kami selalu memantau tentang keadaan makam, yang karena kemarin saya surprise sekali ada beberapa teman wartawan yang menghubungi kami bahwa ada tanah makam wakaf, mereka diminta administrasi membayar sebesar 25 juta rupiah. Nah, ketika kami sidak lagi ternyata ada beberapa jawaban dari para pengurus bahwa sebetulnya dia tidak membuka harga seperti itu. Sebenarnya itu kita menolak halus, kata mereka. Karena apa? Kalau kita bilang administrasi 1 juta, 2 juta, mereka pasti berani. Tapi karena mengingat menimbang mereka tidak terdaftar di situ, di makam tersebut di situ, karena makam itu dikelola secara swadaya masyarakat sampai hari ini, kita tidak bisa memakamkan orang tersebut. Maka kami buka harga dengan 25 juta. Sebetulnya kami menolak agar dia mencari lahan yang lain. Karena kalau kita terima makam itu sudah penuh dan semakin penuh, kalaupun ditumpuk, yang bersangkutan juga tidak memiliki makam sebelumnya atau saudaranya yang sudah dimakamkan di lokasi tersebut. Inilah yang menjadi persoalan. Kadang orang lupa akan kematian, bahwa saya ingatkan lagi bahwa mati itu mahal. Kenapa? Sifatnya urgensi. Ketika orang mencari lahan makam itu sudah masuk di angka 5, 10 sampai ada yang 20 juta, bahkan kalau kita lihat di makam-makam komersil itu sampai miliaran, luar biasa. Bagaimana buat kita yang memang mungkin warga yang memang secara hidupnya juga secara pas-pasan. Maka itu kami dari Solidaritas Empati Makam selalu eksis untuk mengecek keberadaan lahan-lahan makam, dan kami juga mengajak pemerintah, ayo bersama-sama untuk kebutuhan masyarakat, wabil khusus adalah lahan. Karena lahan itu sangat penting, ya, karena pejabat juga akan meninggal, presiden juga akan meninggal. Mungkin pejabat-pejabat atau presiden meninggal, mungkin mereka sudah memiliki lahan pribadi yang luar biasa, atau mungkin mereka memiliki uang yang standby yang bisa digunakan pada saat mereka meninggal. Tetapi apakah itu bertahan sampai 3 regenerasi ke depan atau 7 turunan ke depan? Belum tentu juga, karena bicara kaitan dengan lahan. Kalau lahannya ada, kalau tidak bagaimana? Itulah persoalan terkait masalah makam. Karena di beberapa tempat, beberapa titik yang kami investigasi hari ini, sudah banyak persoalan terkait penolakan jenazah untuk dimakamkan di satu makam wakaf warga. Dan untuk di Tangerang Selatan sendiri, jadi kami juga memantau bahwa belum ada keterbukaan secara real di lapangan sampai tingkat warga-warga di RT-RT yang mereka tahu tentang makam-makam TPU-TPU yang disediakan oleh pemerintah sampai hari ini. Itulah yang menjadi persoalan buat kami. Insya Allah ke depan kita bisa bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, karena ini bismillah, insya Allah tujuannya adalah untuk manfaat masyarakat, untuk kita semua yang pasti akan berpulang ketika mati. Karena mati itu mahal, sakit itu menurut kami lebih murah. Karena ketika sakit Anda masih bisa beli obat warung, besoknya sembuh. Tapi kalau mati, Anda harus menyiapkan segalanya. Dan ingat, mati itu mahal. Demikianlah kami dari Solidaritas Empati Makam. Sekali lagi mohon izin doa restu. Kegiatan kami adalah kegiatan yang dasarnya dari hati, lahirnya dari hati. Insya Allah semua juga teman-teman yang mendoakan kami agar selalu sehat dan bisa tetap beraktivitas juga datangnya dari hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.